Halo sahabat JKN, penonton setia podcast Mawirogo. Hadir kembali bersama saya Dianindi yang akan menemani pada episode kali ini. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas dengan tema yang gak kalah seru dan gak kalah penting dari episode-episode sebelumnya, yaitu tentang kanal layanan tatap muka. Jadi buat sahabat yang bertanya-tanya, masih ada nggak sih layanan tatap muka di era digital ini? Tenang aja karena dia akan menghadirkan narasumber yang sangat familiar untuk kita semua. Dan sudah hadir bersama saya Ibu Mega. Halo Ibu Mega, halo, apa kabar? Mbak Dea. Alhamdulillah baik. Mbak Dea gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ya. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu nih Bu kepada sahabat JKN, karena mungkin ada yang tertinggal belum nonton episode kita yang sebelumnya gitu Bu. Oke, ya baik. Selamat pagi sahabat JKN. Perkenalkan saya Mega Mirga Kurnia. Saya di kantor cabang BPJS Kesehatan kantor cabang Madiun di bagian mutu layanan kepesertaan ya Mbak Dea. Baik, terima kasih Bu Mega. Mungkin kita langsung aja pada pertanyaannya ya Bu, karena udah nggak sabar banget nih Bu. Dan mungkin sebelum kita masuk lebih dalam nih Bu, bisa dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan kanal layanan tatap muka BPJS Kesehatan dan mengapa layanan ini tuh tetap disediakan bagi peserta gitu Bu, meskipun sudah ada layanan digital. Ya, oke Mbak Dea. Jadi memang BPJS Kesehatan kan sebagai layanan publik ya Mbak, sebagai badan pelayanan publik. Jadi memang harus juga menyediakan kanal-kanal layanan tatap muka. Walaupun sebenarnya sekarang kan sudah banyak banget ya Mbak Dea kanal layanan non tatap muka dari BPJS Kesehatan yang menjadi inovasi dari BPJS Kesehatan. Tetapi tentu saja untuk ini ya Mbak Dea, untuk memberikan pelayanan yang kepada peserta, di mana ada juga peserta yang memang membutuhkan layanan secara tatap muka. Mungkin ada keterbatasan gadget seperti itu, kan mereka tetap bisa ketemu dengan petugas kami, atau mungkin ada juga yang memang layanan-layanan yang memang tidak bisa dilakukan melalui layanan digital. Misalnya nih kayak dia perlu dilakukan koreksi iuran kayak gitu. Kemudian mungkin ada pengaduan-pengaduan yang sifatnya hard complaint yang memang harus ketemu sama petugas BPJS Kesehatan langsung. Kami tetap menyediakan Mbak Dia. Jadi ada beberapa kanal layanan tatap muka supaya peserta ini juga punya pilihan ya Mbak. Maksudnya dia bisa punya pilihan kanal layanan tatap muka maupun non yang tatap muka gitu. Jadi peserta ini bebas memilih gitu ya Bu ya. Betul Mbak Dia. Lalu bisa dijelaskan Bu, kanal-kanal tatap muka apa saja yang saat ini tersedia bagi peserta BPJS Kesehatan? Misalnya, apakah ada perbedaan layanan di kantor cabang, layanan jemput bola yang dinamakan BPJS keliling, atau layanan di rumah sakit Bu Mega? Oke, baik Mbak Dia. Jadi memang kalau sekarang kanal layanan tatap mukanya BPJS Kesehatan juga banyak ya Mbak. Maksudnya beberapa kanal layanan baik yang di kantor BPJS Kesehatan maupun yang di luar kantor gitu Mbak. Kalau di kantor tentu saja ada yang di kantor cabang, kantor kabupaten kota, itu kan pasti ada kantor BPJS Kesehatan. Kemudian ada tadi yang disebutkan Mbak Dia, ada layanan jemput bola, itu namanya BPJS keliling sahabat JKN. Jadi BPJS keliling ini adalah layanan secara mobile yang ada mobil BPJS Kesehatan yang biasanya kalau di kantor cabang Madiun, di puskesmas maupun di desa-desa atau kesatuan kerja badan usaha seperti itu. Kemudian juga di tiap wilayah pemerintah daerah itu kan biasanya ada mall pelayanan publik ya sahabat JKN ya. Jadi mall pelayanan publik itu BPJS Kesehatan juga hadir di sana gitu. Jadi di mall pelayanan publik, di BPJS keliling itu pelayanannya hampir sama dengan di kantor cabang atau kantor kabupaten kayak gitu Mbak Dia. Jadi walaupun tatap muka tetap banyak pilihannya juga ya Bu? Iya, betul sekali. Jadi ada yang memang pesertanya datang, ada yang kita memang datangin peserta gitu ya Mbak ya, gitu. Nah kan kantor cabang BPJS Kesehatan ini sering menjadi pilihan utama ya Bu ya untuk peserta layanan tatap muka. Nah, layanan apa saja yang disediakan untuk peserta JKN yang datang Bu? Oke, jadi sahabat JKN kalau untuk layanan tatap muka itu hampir semuanya ya Mbak ya. Maksudnya ya semua kebutuhan peserta itu bisa dilayani di layanan tatap muka atau di kantor cabang. Tadi kan dibahasnya kantor cabang atau kantor kabupaten. Baik mulai dari pendaftaran peserta baru Mbak Dea, kemudian ketika peserta itu sudah melakukan pendaftaran, kemudian misalnya ada perubahan data, mutasi data peserta, misalnya seperti kayak dia penambahan anggota keluarga gitu, atau misalnya perpindahan fasilitas kesehatan yang tidak bisa diakses di kanal layanan non tatap muka kayak gitu ya. Terus kemudian ketika peserta sudah menjadi peserta nih, kan ada experience peserta untuk memanfaatkan gitu ya.
misalnya memanfaatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan kerjasama, kemudian peserta nih butuh informasi atau menyampaikan pengaduan, itu bisa juga lewat kantor BPJS Kesehatan. Atau misalnya peserta nih, ini Mbak Dea kan sekarang ada registrasi mobile JKN itu ya, jadi misalnya ada kendala ketika melakukan registrasi, itu juga bisa dibantu di kantor cabang atau kantor kabupaten, kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong itu tadi nih Bu, untuk peserta yang ingin datang ke kantor cabang Bu, apakah mereka perlu membuat janji terlebih dahulu melalui sistem antrian online atau bisa langsung datang Bu? Iya, oke Mbak Dia dan sahabat JKN. Jadi sebenarnya peserta itu tidak perlu pakai sistem janji gitu atau antrian dulu, nggak perlu sih sebenarnya kalau di kantor cabang atau kantor kabupaten. Peserta bisa langsung datang. Yang terpenting mungkin bisa disiapkan berkas-berkasnya gitu ya Mbak. Jadi nanti ketika datang, ketika ditanyakan oleh satpam, kemudian berkasnya sudah oke gitu ya, hasil verifikasi berkasnya, kelengkapannya, dan sebenarnya berkasnya itu juga nggak ribet Mbak. Jadi kayak misalnya dia pendaftaran baru mandiri gitu ya, cukup pakai KK dan buku rekening aja udah cukup, karena kan kita sudah jelas pakai single identity number, pakai NIK itu sudah jelas gitu ya. Nah ketika sudah diverifikasi oleh satpam, nanti dapat antrean, kemudian nanti tinggal dilayani oleh petugas kami kayak gitu. Jadi sebenarnya jangan khawatir sih sahabat JKN, karena sekarang karena layanannya sudah banyak ya Mbak, kemudian juga sudah banyak yang menggunakan kanal layanan tatap muka. Sebenarnya kalau di kantor cabang tuh nggak rame Mbak, gitu. Jadi memang maksudnya nggak sampai umpel-umpelan gitu sih, nggak gitu. Jadi udah nggak ada yang kasus-kasus antri sendal tuh nggak ada ya? Ada. Kalau di kantor cabang BPJS Kesehatan kayaknya udah nggak ada ya Mbak kayak gitu. Jadi alurnya ini cukup mudah begitu ya? Mudah banget. Jadi ya. sahabat JKN yang mau layanan tatap muka langsung aja, karena nanti dibantu sama mas-mas satpamnya gitu ya Bu ya. Lalu kalau untuk waktunya Bu, ini berapa lama biasanya Bu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan di kantor cabang, dan bagaimana BPJS Kesehatan memastikan pelayanan yang cepat dan efisien? Oke, baik Mbak Dia dan sahabat JKN. Jadi kalau di pelayanan di kantor cabang itu ada standarnya ya Mbak ya. Jadi maksudnya baik standar waktu, standar pelayanan, dan standar penampilan oleh petugas gitu. Kalau standar waktunya ini ada standarnya bahwa satu peserta itu maksimal menunggunya 30 menit Mbak gitu. Jadi nggak boleh lebih dari 30 menit. Makanya kita harus mengefisienkan waktu. Kemudian dari berkas-berkas yang disampaikan, makanya ada kayak penyaringannya di Mas Satpam ya. Ketika berkasnya itu sudah oke, keperluannya sudah jelas, paling ketika dilayani di loket itu paling ya maksimal 15 menit Mbak, maksimal 15 menit. Tapi kalau untuk kayak pendaftaran, perubahan data, paling ya 5 menit lah sudah selesai gitu ya. Dan sehingga dengan adanya standar waktu pelayanan tersebut, sehingga waktu tunggunya, ngantrinya itu nggak sampai 30 menit, maksimalnya 30 menit satu peserta. Kami harapkan itu menunggunya tidak lebih dari 30 menit. Kemudian juga frontliner kami juga ada standar layanan Mbak, kayak maksudnya kayak salam cuaca, sikapnya seperti apa kayak gitu ya. Kemudian melayani peserta harus seperti apa, itu ada standarnya. Standar penampilan juga sudah ditetapkan ya. Jadi memang ada standar-standar yang harus dijalani oleh teman-teman frontliner supaya itu tadi, supaya sahabat JKN, peserta JKN itu puas dengan pelayanan ketika datang ke kantor cabang atau kantor kabupaten. Jadi dapat experience yang menarik gitu Mbak Nia gitu. Service excellent sekali ya. Betul sekali gitu. Jadi sahabat JKN nggak perlu takut, walaupun tatap muka itu nggak memerlukan waktu yang lama gitu ya Bu ya. Betul. Lalu selain di kantor cabang nih Bu, BPJS Kesehatan juga menghadirkan layanan BPJS keliling seperti yang sudah kita singgung di awal tadi ya Bu ya. Nah, apa sih BPJS keliling itu Bu, dan bagaimana peserta bisa memanfaatkannya? Oke, nah kalau BPJS keliling memang ini ya Mbak Dea ya, jadi ada jadwalnya gitu ya. Jadi BPJS keliling itu kami jalannya tiap hari Mbak Dea. Jadi bisa di puskesmas ataupun di desa gitu ya, desa-desa sasaran, atau ketika kegiatan Car Free Day gitu Mbak. Atau misalnya nih ada kegiatan apa, misalnya kayak yang paling deket ini kan peringatan HKN ya, Hari Kesehatan Nasional kemarin ya Mbak, bisa kayak gitu. Jadi kalau untuk BPJS keliling ada jadwalnya. Jadi sahabat JKN kalau misalnya saya domisilinya misalnya di Kabupaten Madiun gitu ya, saya mau lihat
lihat jadwal BPJS keliling itu ada di ini ya Mbak ya, di Instagramnya kita ya gitu ya. Bisa follow Instagramnya BPJS Kesehatan Kantor Cabang Madiun di mawirogo_sehat gitu. Nah iya, jadi bagi para sahabat JKN yang mau tahu di daerah mana aja sih BPJS keliling itu ada dan jadwal-jadwalnya, bisa diakses di Instagram @mawirogosehat dan juga TikTok info JKN_mawirogo. Selanjutnya nih Bu, bagaimana dengan layanan tatap muka di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Bu? Apa saja prosedur yang perlu diikuti oleh peserta ketika membutuhkan pelayanan di sana? Oke, jadi kalau misalnya untuk layanan kalau di fasilitas kesehatan, tentu saja untuk layanan untuk akses pelayanan kesehatan di Vaskes ya Mbak ya, fasilitas kesehatan. Jadi kalau untuk layanan administrasi jelas itu di kantor cabang atau di kantor kabupaten. Sebenarnya ada sih Mbak layanan administrasi, kayak contohnya dia pendaftaran bayi baru lahir. Itu bisa lewat teman-teman namanya, kalau di fasilitas kesehatan lanjutan itu ada PIPP, petugas pemberi informasi dan penanganan pengaduan di fasilitas kesehatan. Layanan administrasi yang bisa dilakukan di Vaskes tingkat pertama, rawat inap maupun yang rumah sakit itu ada layanan pendaftaran bayi baru lahir Mbak. Jadi ketika bayi lahir itu kan maksimalnya 28 hari sudah harus didaftarkan gitu ya Mbak. Jadi harapannya ketika bayi lahir di Vaskes, di rumah sakit misalnya gitu ya, itu bisa langsung didaftarkan di rumah sakit tersebut Mbak, nggak perlu datang ke kantor gitu. Jadi nanti tinggal menghubungi teman-teman di PIPP rumah sakit itu, cukup dengan surat keterangan lahir, nggak perlu ada NIK-nya dulu, nggak perlu ada kakaknya dulu, itu langsung didaftarkan. Supaya apa? Supaya ketika bayinya itu ketika lahir kemudian butuh pelayanan kesehatan nih, misalnya lahir terus sakit gitu ya Mbak ya, itu bisa langsung didaftarkan gitu ya. Tapi untuk layanan administrasi yang lain Mbak tetap di kantor cabang gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di rumah sakit itu ada itu tadi Mbak, PIPP rumah sakitnya. Jadi yang itu petugas rumah sakit yang memang ditugaskan untuk pemberian informasi dan penanganan pengaduan. Tapi kalau yang petugas BPJS Kesehatan sendiri ada namanya BPJS 1. BPJS yang membantu itu juga petugas Mbak yang memang diberikan amanah untuk penyelesaian pengaduan gitu ya ketika berada di fasilitas kesehatan kayak gitu. Jadi untuk administrasi yang lengkap itu bisa dilakukan di kantor cabang seperti itu ya Bu Mega ya. Lalu yang terakhir nih Bu, apakah ada layanan khusus di rumah sakit yang bisa diakses oleh peserta BPJS secara langsung, misalnya untuk pengecekan status kepesertaan atau kendala administrasi Bu? Kalau itu tadi Mbak, jadi sebenarnya kalau ketika kita kan bermitra dengan fasilitas kesehatan ya Mbak, dan fasilitas kesehatan sendiri juga sebagai layanan publik, dia juga memang punya kewajiban untuk menyediakan petugas pemberi informasi dan pengaduan gitu ya Mbak. Jadi kalau misalnya untuk sebenarnya bisa sih Mbak, jadi teman-teman di PIPP rumah sakit itu ada sistem juga yang bisa dilakukan pengecekan, kayak misalnya dia cek status peserta, cek iuran, sama tadi pendaftaran bayi baru lahir, itu bisa gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya sahabat JKN nih ketika sudah ada di rumah sakit kemudian ternyata dilakukan pengecekan dari NIK-nya gitu ya Mbak ya, ternyata statusnya nonaktif atau misalnya ada tunggakan iuran, itu teman-teman PIPP rumah sakit itu bisa kasih informasi sebenarnya gitu. Jadi karena kita mitra dan mereka juga sudah, teman-teman PIPP rumah sakit ini juga sudah diberikan sistem informasi yang bisa mengakomodir informasi-informasi tersebut, bisa dilakukan juga di rumah sakit gitu Mbak. Sangat mudah sekali ternyata. Iya betul. Jadi harapannya supaya ketika sahabat JKN nih, peserta JKN ketika mengakses layanan di fasilitas kesehatan tuh ya ada, kalau misalnya butuh informasi gitu ya Mbak ya, maksudnya tuh bisa selesai di satu tempat gitu ya, nggak bolak-balik gitu ya kan. Kasihan juga kalau misalnya pesertanya ketika sudah sampai di rumah sakit, oh ternyata statusnya nonaktif nih, terus kemudian mau nanya tunggakannya berapa, oh harus datang ke kantor BPJS, kan nggak bisa kayak gitu ya. Jadi sudah ada sistem, jadi di mana teman-teman di rumah sakit tuh bisa ngecek juga gitu, misalnya statusnya, iurannya berapa, itu bisa Mbak Dia gitu. Jadi biar one stop service gitu. Baik. Jadi sahabat JKN, karena layanan tatap muka ini tersedia di kantor cabang atau kantor kabupaten. Kalau di BPJS Kesehatan berarti ada di kantor cabang Madiun untuk kota, kemudian kantor Kabupaten Magetan, kantor Kabupaten Ponorogo,
kantor Kabupaten Madiun, dan kantor Kabupaten Ngawi. Selain layanan di kantor, masyarakat bisa mendapatkan layanan tatap muka di Mall Pelayanan Publik, BPJS Keliling, dan juga petugas PIPP di fasilitas kesehatan. Terima kasih banyak Bu Mega atas penjelasan yang sangat sama-sama, Mbak bermanfaat Dea. hari ini ya Bu ya. Harapannya informasi dapat membantu para peserta dalam memahami bagaimana dan di mana mereka bisa memanfaatkan layanan yang ada seperti itu. Bagi sahabat JKN, jangan ragu untuk memanfaatkan kanal layanan tatap muka yang sudah disediakan BPJS Kesehatan, terutama jika memang sahabat JKN ini memerlukan bantuan langsung atau memiliki kendala yang ingin diselesaikan. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.